Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa? Fadila Kolonisa. Kelas berapa? 11-2 ya. Oke, jadi kita udah tahu gak untuk ini mau apa kita sekarang? Oke, baik, untuk kegiatan kali ini mungkin dari banyak tadi apa kegiatannya sebelum ini apa? Tadi sih masih Jam kos. Yang paginya itu pelajaran seperti biasa. belajar seperti biasa gitu ya. Oke, untuk pada siang hari ini ya, berarti siang hari ini untuk kegiatan ini itu namanya konseling individu. Mbaknya udah pernah kayak konseling individu belum ya? Oke, dalam jadi ya konseling individu saya jelaskan sedikit. Untuk konseling individu itu nanti mbaknya menceritakan apa saja masalah atau kendala yang dihadapi, bisa dari faktor di sosial, di sekolahan atau faktor di rumah, nanti bisa diceritain secara terbuka. Dan untuk konseling individu ini nanti juga mbaknya sini secara sukarela kan? Oke. Baik, jadi dalam konseling ini juga nanti saya usahain kan dalam ini ada itu kerahasiaan. Nanti banyak kalau mau cerita apa aja mau ceritain, nggak usah takut. Banyak saya jamin untuk kerahasiaannya pasti ya saya jaga dengan rapat-rapat. Dan untuk tujuannya sendiri dalam konseling individu ini ya nanti bisa tahu dan intinya permasalahannya bisa terselesaikan pada hari ini. Kalau emang belum bisa terselesaikan bisa dilanjut besok atau dalam waktu kita bisa ketemu lagi. Dan juga untuk konseling ini mbaknya mau kira-kira berapa menit? Sekitar 45. Oke, jadi ya nanti diusahain untuk ya konseling ini paling kemungkinan waktunya 45 menit ke depan. Jadi kalau semisal udah 45 menit mau dilanjutin apa mau diberhentikan? Berhenti aja, dilanjut besok gitu ya. Oke. Mungkin dari mbaknya itu bisa diceritakan awal mula atau apa kendala masalah apa aja yang ada di diri mbaknya sendiri. Aku itu gak aku kesamping dan itu gak ditemani ke satu kelas dan aku ngomong dikasih wacana sekarang. Nah disitu aku diizin sama mereka. Nah izinnya itu dibilang aku gendutan seperti terus gak cantik gitu. Jadi aku dari situ aku terobsesi cantik sih. Gendutan? Ya. Berarti pernah gemuk dulu? Ya gemuk banget. Masa ya, itu dari kapan? Dari SD sih. Dari SD sampai MTS. Sampai MTS. Iya. Itu dulu berapa berat badannya? 49. 49 masa gemuk? Gemuk kan aku pendek jadi kena Sekarang berapa? wah tinggi 54 ya. Berarti itu faktor itu. Tapi menurut aku ya kalau dari faktor gemuk itu nggak terlalu kelihatan tapi kan saya juga nggak tahu dulunya mbaknya itu seperti apa dan bagaimana bentuknya juga kan saya belum tahu ya. Dari faktor gemuk itu terus tadi gimana itu? Ya diejek terus gak ditemani sama kelas ya saya akhirnya sudah ditanya tugas ke guru dan akhirnya direspon guru tapi responnya itu enggak mengenakan sih.
ya sedikit. dikatain terus gitu gajah-gajah gitu, jadi males banget aku. Gajah. Iya. Terus kamunya gimana perasaan kamu? nangis ya sedih banget aku kok dikatain gitu. Terus aku lapor ke ibu, terus ibu ya cuma bisa ngomong terus gimana lagi gitu. Itu yang paling parah itu dari MTS atau SMA ini atau apa? MTS ya. Ya, Itu pengalaman sering dibully gitu. ya. Jadi aku dari MTS cuma punya 4 teman aja sih, termasuk aku. Temen itu Ya. yang setia ibaratnya sama best friend lah, Ya. atau enggak circle gitu ya bahasanya. Berarti terus habis dibully itu punya keinginan buat apa, perbaiki diri gitu ya. Iya, benar banget. Itu dari diri sendiri atau dari teman? Dari diri sendiri sama dorongan dari keluarga. Tentunya aku yang orangnya yang selalu support. Nah itu kan tadi juga apa, masa ada apa di nggak enak dari guru ya, itu dari guru juga itu di gimana gitu. Ya kayak kita tanya baik-baik, terus dia itu nantinya jutek banget gitu. Kan aku kan posisi aku gak masuk, terus aku gak ditemenin teman, aku ingin tanya tugasnya tapi kok nantinya gitu. Jadi aku ya udah pasrah aja, gimana lagi, aku gak bisa ngasih siapa-siapa kan. Berarti itu MTS itu. Iya. Oke. Sebelum merasa dibully ya, ada faktor lain nggak? Kayak kamu tuh mungkin di sama teman yang lain ada masalah atau problem gitu, sebelumnya ada nggak? Gak ada sih, Emang bener-bener nggak ada ya? gak ada sama sekali. Dan ini berarti secara fisik nggak ada kayak apa ya, sebelumnya kamu gimana gitu, nggak ada. Gak ada. Enggak. Aku orangnya dulu tuh pendiam, jadi pendiam, gak ngapa-ngapain, gak ikut bergaul karena ya tadi pernah dibully di SD ya. Sekarang aku ke MTS itu lebih ke pendiam, kalau ada apa-apa ya selesaiin sendiri gitu. Tapi di sini juga ada temen nggak yang bisa ngertiin atau temen cerita gitu, ada? Ada Ada berapa gitu? Atau banyak sebenarnya kalau di sini? 2 sih. 2. 2. Berarti yang di kelas itu masih, tapi di kelas sekarang itu masih ya dibully, ada kayak kemudian Enggak. faktor lain sih atau enggak lewat apa? Berarti kan secara fisik atau cara apa yang lain gitu ada nggak? Enggak ada. Dibully nggak ada ya? Enggak. Tapi nggak suka gitu ada? Ada. Pasti ada kan, namanya orang itu beda pendapat sama kita, pasti kalau gak suka sih pasti ada sih. Tapi cuma masalah pendapat aja atau ada yang Pendapat ada, katakan juga ada. soalnya dari apa ya, kalau biasanya rata-rata orang itu kan kalau udah di kelas ini baru kelas 11 ini atau di kelas 10 enggak ya, baru 11 ini ya. Di situ ada kan kayak kita mau masalah terus jadi pendiam, terus gak berani ngomong sama yang lain, itu juga karena ya kita apa ya, ada yang nggak suka tapi diem-diem gitu. Itu ada sih. Ada ya? Ada lah. Hal itu pasti ada, karena kita nggak tahu mereka yang nggak suka dari titik kita itu apa. Tapi kamu kayak menyadari dari diri kamu yang salah atau dari merekanya gitu ada? Dari aku sendiri sih banyak sih aku menyadarinya. Seperti apa? Dari aku itu yang sombong. Sombong, egoku itu tinggi. Agresif juga. Oke. Terus Kalau dari mereka mungkin mereka gak sukanya aku tuh kayak semacam iri atau apa, kayaknya itu. iri kayak perkara apa? Gara-gara apa? Biasanya sih masalah prestasi sih, tapi aku benar gak punya prestasi sama sekali sih. Emang iya. Iya. Tapi dari hal
iri itu yang kamu rasakan itu gimana? Atau emang biasa aja, atau kamu jalanin, atau kamu pernah kayak oh aku gini ya, kalau aku gimana ya, kamu rasakan itu gimana? Selalu ber sih, kalau dirinya itu selalu ber, apalagi ketika banyak orang yang gak suka tuh selalu kepikiran nanti di rumah ber banget pulang sekolah dan nanti nangis sampai malam. Tapi nanti kalau ketika ditanya orang tua itu gak berani jawab, ya cuma dipendam sendiri aja gitu. Nanti pasti ada jalan keluarnya kok. Seiring waktu jalan itu aku selalu nyaratin terus sih. Karena itu sangat dipelihara. Tapi sering kejadian seperti itu. Sering. 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 Sekolah SMA ini atau dari dulu udah kayak gitu? Baru ini. Baru ini yang paling parah. Baru paling. Soalnya kan apa ya, dari segi ini juga kelihatan, soalnya juga apa, itu kan kemarin habis ngisi angket juga ya, itu kan kita kan mencari masalahnya jadi sesuaiin karena kamu juga itu. Terus yang kamu inginkan kayak ibaratnya ya, yang buat kamu kayak biar enggak gitu, ada nggak yang ingin kamu ubah? Yang kamu inginkan atau ubah apa aja itu ada? Pertama sih sifatku sih, di yang diriku sendiri itu sifat dari mulai itu rasa sombong dan agresif. Dan kalau aku pengen sesuatu itu nggak boleh harus langsung jadi gitu, jadi harus proses saja. Jadi nggak semuanya itu instan. Jadi aku pengen nerapin itu karena aku orangnya itu udah sombong, agresif, ego tinggi. Sama kalau pengen sesuatu ya harus dapat. Oh, orangnya kayak gitu. Iya. Terus ada kayak beberapa temen terus gak suka jadi gara-gara itu. Iya, itu juga aku sih. Berarti dari diri sendiri itu udah menyadari ya kalau hal seperti itu ada gitu. Iya. Kalau yang kamu rasakan nih, kalau hal seperti itu ya udah diubah, itu yang kamu rasakan apa? Lebih nanti kalau udah saya rasa sikap itu pasti aku jadi pendiam, lebih pendiam, cenderung pendiam, gak ceria. Kalau apa nerapin itu? Iya. Ya kalau masalah gini ya, ini dari cerita apa ya, pengalaman sendiri sih dari aku ya. Kan aku itu dulu yang orang bilang itu orangnya pendiam, nggak suka banyak ngobrol, intinya introvert lah bahasanya, kayak gitu, kayak bahasa sekarangnya seperti itu. Terus aku tuh nggak mau jadi seperti itu, jadi orang introvert gitu kan, soalnya nggak enak. Ya aku rasakan seperti itu, nggak apa ya, mau maju atau mau kita sekolah ini mau maju aja nggak berani gitu. Terus mau ngobrol sama orang lain yang baru kenal, biasanya kan mau memulai gitu kan susah gitu kan, itu juga takut. Itu aku alami dari SMP. Terus hal itu yang aku apa ya rasakan itu nggak enak. Kalau aku ya dari diri aku sendiri, kan orang pribadi sendiri-sendiri, tapi yang aku rasakan itu nggak enak. Terus aku ingin merubah sifatku, jadi ingin yang lebih apa ya, aktif dan memiliki banyak teman. Kalau aku kan seperti itu. Bedanya sama kamu tuh orangnya aktif tapi mau bergaul susah. Iya gitu kan. Iya betul. Ya kalau dari saran aku ya mungkin banyak itu sih. Tadi kan ego. Nah yang aku rasakan itu mengontrol emosi. Kalau semua hal, dalam hal apapun sih, kalau emang bisa mengontrol emosi, ya banyakin sabar juga, itu biasanya banyak temen bisa itu. Soalnya juga kalau jadi pendiam yang aku rasakan itu nggak enak. Soalnya apa ya, aku nggak bisa kalau jadi diriku sendiri nanti kayak kita apa ya, sebenarnya sudah ceria, apalagi kamu dari orang ceria terus mau jadi pendiam, itu malah nggak enak, gak bakal jadi diri kamu sendiri, malah gak nyaman di lingkungan itu. Iya nggak? Iya. Iya. Soalnya gitu agak gak nyaman sama lingkungan kelas sih. Soalnya itu ada juga pengalaman, nggak pengalaman pribadi sih, dari temenku yang lain ya, ada kayak pernah gitu. Dia itu
mungkin kayaknya hampir mirip ya, dia katanya kan orangnya tuh apa, ceria banget dulunya dia SMA, terus dia itu masuk kuliah itu dia pendiam banget, diem banget, terus nggak tahu mungkin udah menyadari kalau dia nggak enak sama dirinya sendiri, udah nggak nyaman seperti itu ya. Soalnya kan dari emang awalnya itu dia ceria terus jadi pendiam, terus nggak tahu dari mulai semester ya baru 3-4 inilah dia itu kelihatan banget sifatnya, baru kelihatan kalau dianya itu ceria ya. Kalau pendiam itu emang jadi apa ya, jadi beda orangnya, nggak enak kalau kedepannya kayak gitu juga, dia juga nggak nyaman katanya seperti itu. Dan itu juga nanti berhubung kamu belum melakukan seperti itu ya, biar nggak terjadi gitu, aku kasih pengalaman ya lewat temen yang lain juga. Soalnya kan tadi mau merubah itu dari ego jadi pendiam, yang kamu ubah itu nggak harus jadi sifat cerianya, tapi ya itu apa, dari diri yang ibaratnya emosinya gitu. Menurut aku lewat itu aja. Tapi susah banget kalau masalah emosi. Mungkin kesusahannya di bagian apa, bisa diceritakan apa yang kamu rasakan? Dulu aku anaknya itu paling manja banget, jadi kalau apa nggak dijelasin itu pasti marah, jadi emosi, jadi sampai sekarang itu berubah. Oh iya, berarti faktor dari kecil sama orang tua juga dulu ya. Iya. Bisa emang ada beberapa kayak gitu, tapi emang ya pola asuh itu bisa kayak apa ya, mengetahui pribadi kita sampai ibaratnya dewasa itu ya. Kalau kamu udah tahu dan udah menyadari, mending diubah aja, itu kan udah tahu kalau nggak baik. Soalnya apa ya, nanti kedepannya juga kamu yang apa ya, merugikan diri kamu sendiri, terus yang nggak nyaman kamu. Sebenarnya dari diri kamu itu emang suka punya teman sedikit atau banyak? Soalnya kan orang beda-beda gitu. Aku sih lebih Sebenarnya lebih nyaman kalau punya teman sama, karena di situ aku bisa cari-cari relasi yang banyak gitu ya. Kalau punya teman sedikit itu rasanya hambar banget, kayak kita butuh siapa tapi gak ada yang bisa kita gitu. Ya aslinya sih aku punyanya temannya cuma sedikit. Jadi yang pengen sebenarnya dari diri sendiri itu ya emang pengen punya banyak teman. Kadang juga kayak lihat temennya kok bisa ini teman dia itu, ada juga yang iri itu, ada juga. Tapi kalau kelas 12 ini kemungkinan satu kelas lagi nggak? Satu kelas ya? Ya sebenarnya masa SMA itu masa apa ya, enak-enaknya kita cari teman banyak juga. Menurut aku di masa SMA, soalnya kita kan udah apa ya, dewasa juga, terus nanti juga bisa ya mau kuliah juga kan? Mau ya? Ya kalau bisa di sekolah kelas 11 ini mau apa ya, mengejar banyak teman ya, mengubah sifatnya menurut aku sedikit-sedikit sih. Soalnya kan juga susah ya, kita udah kenal dari dulu kan, dari awal kan, terus udah tahu sifatnya kita, mau menerima kita itu susah kalau yang dari awal ya. Tapi usahain dari diri kamu tuh punya prinsip ya, apa ya, udah mau memperbaiki diri. Kalau dia mau menerima ya udah, kalau nggak menerima mending lanjutin aja. Intinya yang penting dari kamu itu baiklah niatnya, nggak ada apa faktor jahatnya ya. Insya Allah kalau emang ada niat baik dari diri kamu sendiri, mungkin akan ada faktor yang baik juga dari feedback lah. Nggak mungkin kalau rata-rata apa yang kamu baik nanti dijahatin terus, nggak mungkin. Itu dari faktor apa, faktor pertemanan juga ya. Tapi dari MTS itu juga sepertinya ada kayak gitu, sosialnya kayak temennya dikit atau emang udah banyak kalau di MTS ini? Dikit. Padahal aku orangnya cukup enak loh. Iya. Terus
di MTS itu kan aku gak punya teman. Nah di situ itu aku cuma berjalan sama empat ini. Kalau mereka pada nggak mau nemenin ya udah sendiri terus. Kamu ada pemikiran yang apa ya, merasa beda dari yang lain nggak? Pernah kamu sadari apa itu ada dari faktor apa? Pemikiran yang apa gitu itu? Merasa kamu beda dan terus kamu susah. Kamu itu pemikiran ada nggak? Ada ya, ada menyadari ya? Yang apa? Aku kalau begitu mau cari teman itu aku pikir gini, aku aja mau cari teman tapi aku nggak cantik, tapi aku pasti itu nggak bagus, terus aku nggak terlalu paham jadi minder gitu. Oh iya iya, terus Kalau semisal aku mau ngawali percakapan sama orang dulu tuh aku susah banget. Padahal itu aku udah coba sebelumnya itu kan mesti aku mau di lingkungan baru. Nah aku mau di lingkungan baru itu coba cari-cari gimana sih cara untuk mendekati orang. Tapi itu selalu aku mau selalu terapi tapi selalu gagal. insecure, berarti ada insecure juga gitu. Itu dari mau terapin itu apa, dari hal apa, kamu lihat apa gitu? Maksudnya baca buku atau dari internet atau gimana? Udah cari di internet benar, terus benar ya kita selalu gagal sampai akhirnya itu aku masuk SMA itu pun MPLS aku nggak punya sama sekali. Berarti udah ada usaha ya berartinya? Udah sebelum kelas 9 waktu kan setelah ujian itu, nah itu aku mulai cari gimana supaya bisa dapat teman banyak di SMA, tapi sampai SMA aku nggak punya teman. Berarti udah ada ya, kalau udah apa ya, dari diri udah ada seperti itu jadi bagus. Tinggal kamu ya paling penerapannya yang ya ada gak yang kamu tanyakan dari hal itu yang ibaratnya biar lebih plong yang ingin tanyakan tentang hal pertemanan atau apa gitu, ada mungkin apa bisa ditanyakan dari itu? Kan tadi kan udah apa, referensi dari internet, terus dari buku juga, tapi kan dari kenyataannya beda gitu ya. Mungkin kalau emang ada yang mau tanyakan atau yang ingin apa ya, ada ganjel tentang pertemanan, bisa langsung tanyakan aja ya. Kan sudah pertemanan kan pasti enggak kayak aku berteman sama tapi dia tuh punya Iya. dengan itu enggak, aku kalau merasa kayak belum enggak, aku kayak merasa pengen lebih diperhatikan. Oh iya, terus Sampai akhirnya itu aku mau ketemu sama temanku, tapi ya aku minta maaf dulu sama temanku karena aku sifatku begitu banget. iya, minta maaf ketemu dengan aku. Aku itu sebenarnya itu cuma pengen aku kayak waktu sama dia sama temannya kayak gak ngapain aku, karena aku itu orang udah bener-bener sama dia. Kalau disuruh ketemu sama orang lain itu aku senang, padahal dia udah tak anggap teman udah dekat. Nah pertanyaannya, Kak Ahmad punya nggak teman paling deket banget? Nah coba aku teman Kak Ahmad punya teman lain itu lebih Kak Ahmad gimana sih? oh, oke. Paham. Yang jawab pertanyaan dulu atau aku mau nyampein yang dari kamu? Enaknya mau apa, jawab pertanyaan dulu atau jawab pertanyaan dulu ya? Oke. Yang aku rasakan ya, sebenarnya aku temen tuh jujur banyak aku. Soalnya kan aku udah bilang itu punya pengalaman pribadi, kalau udah punya temen itu gimana. Tapi kalau emang temen deket
yang paling aku deket ya di ada sih di sini ada di sana ada, mungkin aku sesuaiin tempat ya. Kalau teman deket di rumah nih itu di SMA dulu ya ada 2 teman itu, yang satu apa ya, satu kelas dulu, yang satunya ibaratnya beda desa tapi teman SMP tapi ya satu sekolah. Itu aku ya sebenarnya banyak tapi yang paling deket tadi kan kayaknya yang kamu rasakan ibaratnya ini sama dia gitu atau gimana? Yang aku rasain itu biasa aja sebenarnya. Jangan kamu tuh apa ya, dari aku itu lihat orangnya kalau cukup sama aku aja gitu kan. Iya paham ya. Kalau yang aku rasain ya, aku tuh orangnya netral. Tapi baiknya di aku itu ibaratnya orang ini ya, aku punya ibaratnya 5 orang lah temen ya, apa 5 orang temen. Nah teman yang satu sama ini tuh nggak akur, ada kayak gitu, sama ini nggak akur tapi ya ada ibaratnya kayak bestinya lah gitu ya. Tapi 5 orang itu akrab sama aku semua. Aku tuh orangnya netral, nggak apa ya, nggak ibaratnya satu aja enggak gitu. Jadi aku tuh ibaratnya orang ini tuh punya sifatnya pendiam, baperan. Orang ini orangnya ceria, orang ini orangnya gimana gitu kan. Aku nyesuaiin orangnya, jadi netral. Kalau punya temen 3 itu ada, aku nggak nyampe kayak apa ya, harus punya aku itu enggak. Tapi ya ngepasin aja, malah semua temen ini itu deket sama aku semua. Sebenarnya aku mau keluar nih, sekarang keluar sama temanku yang pertama, besok sama yang kedua, besok yang ketiga gitu, kadang kayak gitu. Sampai orang tua itu kayak bilang ini kayak temennya sama kamu semua gitu kan, tiap hari ibaratnya aku keluar itu sama beda-beda temen kayak gitu. Ya aku nyesuaiin sama semuanya, yang enggak harus satu aja tuh enggak. Jadi aku orangnya itu netral aja, imbang sama semuanya. Ya emang butuh pengorbanan, ya pengorbanannya waktu kalau pengen punya teman itu. Tapi dari hal itu juga kita punya teman itu ada hal gak enaknya, kan aku orangnya gak enakan juga ya, mau diajak ini mau nolak gimana. Itu faktornya ada punya teman tapi gak enaknya sama diri sendiri. Ya sama diri sendiri itu kita jarang punya waktu sendiri, berarti mau me time lah, itu malah sama teman lagi capek-capeknya. Tapi nanti ya aku bisa merubah juga. Untuk balik lagi untuk pertanyaan yang tadi itu, yang aku rasain ya, yang gak rasain, aku lihat dari diri kamu itu, kamu ya benar itu ada punya egois banget gitu. Itu aja baru temen ya. Iya. Ya gimana ya, orang kan punya ibaratnya apa ya, pribadi sendiri-sendiri, punya urusan sendiri-sendiri. Yang ibaratnya kamu anggap spesial orang ini tuh, terus dia anggap kamu biasa aja, kamu sakit hati gitu. Iya. Seperti itu kan, ada kayak gitu. Soalnya mungkin orang ini ya, ibaratnya kamu ibaratin aku gitu, teman kamu, karena punya teman tadi kan banyak. Nah tapi ibaratnya yang orang ini tuh aku, yang teman kamu yang anggap spesial itu aku dianggap spesial sama teman-temanku gitu kan. Terus aku sama ini gitu kan, hampir sama kayak gitu kan. Nah, yang kamu itu harus menilai dari jangan satu sisi aja juga, itu 2 penting. Banyak kan kamu kan kok dia kayak gini sih, ya kayak itu. Terus kadang kamu mikir dia itu harus sama aku aja, nggak harus apa, bukannya nggak, jangan sampai ada orang lain lah gitu, cukup sama aku, kayak memaksa gitu. Nah orang itu kalau kamu paksa itu nggak mau, kayak ibaratnya apa ya, ibaratnya tangan nih, kalau dipegang erat-erat sampai erat banget itu kan sakit kan. Itu ibaratnya kalau udah sakit itu pasti dia nggak mau. Jadi harus netral kamu, jangan ibaratnya mau temen itu megang itu jangan sampai dikekang. Nanti kamu juga ada kayak gitu. Enggak, kalau
nggak sampai. Kalau kan sih enggak, cuma Nggak. kadang agak cemburu banget kalau dia benar-benar waktu kita benar-benar tapi dia enggak notice kita sama sekali itu. Terus band sendiri. Terus nangis. Tapi hubungan sama temennya langsung gimana? Langsung ya. Masih nggak berteman lagi gitu? Sebenarnya sih masih, cuma Tapi agak kayak kasih jarak. itu dari kamu sendiri atau dari sananya? Ya dua-duanya kayaknya. Langsung kayak berasa ada ibaratnya apa ya? Listrik langsung aneh gitu Iya. ya? Kayak gak seperti biasanya gitu ya? Iya. Iya bener sih, emang itu tuh kadang kita apa ya, gak suka atau gak enak sama orang itu gak tahu gimana itu berasa kadang. Padahal kita gak ngomong tapi berasa kan, kayak gitu kan. Ya itu sih, itu emang apa ya, gak boleh seperti itu sebenarnya. Soalnya orang kan pengen dia punya teman kan banyak. Kamu itu hitungannya ya itu egois, juga baper. Ibaratnya kalau kayak gini kamu sakit hubungan gitu kan. Iya. Karena dia udah jarang dengar sama aku. Jadi aku gak suka. Gara-gara ya itu kan cemburu berarti ya. Emang apa ya, hal itu semua orang ada. Tapi menurut aku ya nggak, kita itu nggak harus seperti itu. Kita harus yang mengubah mindset berpikir kita, juga mengubah apa ya, pengalaman kita. Ya mungkin kalau udah kelas 11 ini kan susah kan mau memperbaiki. Ya bisa kalau itu tadi kan udah aku saranin dikit baiki ya emang punya, kalau punya salah kamu minta maafin dulu aja sama temen yang kamu ibaratnya salah gitu. Terus ya kelas 11 ya masih setahun kan, kalau bisa ini buat ke depan juga, kalau dapat teman baru buat saran juga itu kan, kamu kayak biasain netral aja, jangan kayak seperti apa yang kamu rasakan dari MTS sampai sekarang itu kan. Kalau kamu berasa ibaratnya ya udah dari kamu ya, kalau dia mau sama yang lain dulu gak apa-apa. Sebenarnya itu dari aku ya, ibaratnya proses biar kamu tahu rasanya ya. Kan ibaratnya kamu tuh yang kamu teman aku, terus aku teman sama orang lain gitu ya, yang aku rasain nih. Kalau aku ibaratnya sama teman yang lain itu ya emang mau berbaur aja, nggak mau. Kalau emang dari awal udah aku anggap best, ibaratnya aku teman, ya bakal kayak gitu terus. Sebenarnya dari aku sendiri, kalau kamu kan ibaratnya teman kamu yang apa, punya teman lain gitu kan, yang aku rasa seperti itu sebenarnya. Ya udah, kalau gak aku anggap temen ya teman. Ya ada yang aku anggap teman biasa gitu, yang aku anggap teman paling temen apa ya, sefrekuensi lah, itu baru aku anggap teman deket juga. Ya aku sama temen itu ada yang ini biasa ngobrol, ini cerita biasa, tapi aku paling suka itu sama temen yang sefrekuensi, bisa dia, apalagi kalau dia itu apa ya, ada sopan juga, ada ceria, ada ibaratnya waktu diem ya diem, nggak cowan gitu terus kayak gitu loh, ada momennya lah. Aku cari temen kan kayak gitu, nyesuaiin aku semuanya, itu aku anggap teman biasanya. Kalau yang lain aku ya teman, tapi itu yang paling deket yang aku sefrekuensi biasanya seperti itu. Ya kamu tuh coba dari hal itu dulu. Oh, ya temen ibaratnya deket nih sama ini, ya kalau nggak sefrekuensi nggak usah terlalu berlebihan gitu, emang bener-bener harus cari yang sefrekuensi gitu. Ya emang teman, tapi nggak harus ya kamu harus sama aku, nggak sama kayak gitu. Tapi biasanya kalau emang sefrekuensi biasanya itu menyadari, biasanya seperti itu. Tapi kalau bisa yang ubah mindsetnya dulu juga, misalnya kan nggak bagus kan hal seperti itu, takutnya ke depan nanti susah. Soalnya teman itu emang apa ya, faktor yang penting lah buat depan nanti. Tahunya nanti mau kerja atau ada yang perlu apa, punya relasi yang banyak itu penting buat aku. Kadang itu malah apa ya, buat lulusan sekolah ini daripada teman itu malah mending teman banyak. Soalnya kita yang mencari kerja, mau mencari apapun yang diberitahu kan lewat teman juga, nggak lewat apa
apa ya, sekolah kadang kan enggak, tapi kita yang usaha cari yang lain gitu kan. Itu biasanya info yang lain itu cari teman kayak gitu. Ya paling penting buat kedepannya juga sih, banyak apalagi masih kelas 1 kelas 2 ya, kelas 2 SMA ya, mau kalau emang dari diri sendiri mau cari teman sebanyak-banyaknya ya cari aja sebanyak-banyaknya buat ke depan nanti. Kalau organisasi ikut nggak? Ikut apa? Rohis. Rohis itu yang baca itu ya, baca Al-Quran gitu ya. Untuk OSIS itu nggak ada, atau apa organisasi yang kayak setelah yang kayak ada kegiatan tuh nggak ada ya? Emang nggak suka? Nggak suka ya? Oh, dari awal emang kalau kegiatan yang apa ya, banyak gerak tapi yang kamu suka ada nggak? Ya hampir mirip sama OSIS, ibaratnya ada yang konseling itu apa sih? PKR apa? Itu kan kayak orang BK itu suka kayak ada konseling kayak gini gitu kan. Itu biasanya cari ikut ya ekstra kayak gitu. Jadi kamu ikut ekstra itu enggak cuma apa ya, suka materi atau kegiatannya apa, jadi bisa nanti sosialisasi pemikiran sama orang-orang seperti itu, biasanya kayak gitu. Itu ada mungkin kayak itu contohnya tadi itu. Tata boga lebihnya itu ada, tapi ya kayak ekstranya ada ya. Ya itu kalau emang apa ya, mau coba tata boga ya bisa, soalnya kan bisa sih pemikiran nanti jadi temen, kadang bisa aja nanti kalau mau masuk-masuk gitu kan seru kan, kayak punya temen kayak gitu, bisa dicoba aja kalau mau ikut, biar apa ya, melatih apa ya, cara yang sefrekuensi dulu gitu loh. Yang punya temen itu sefrekuensi dulu, kalau emang susah buat sekarang ya, atau ya seperti itu. Soalnya ya kita kan nggak tahu ya, sombongnya juga diagak kayak emang apa ya, orang itu emang nggak suka kalau sombong kayak gitu, lebih ke welcome aja sih. Sombong perkara tugas. Iya. Aku juga paham sih, kayak udah tahu ya, mirip ya, udah tahu ini seperti itu ya, seperti apa permasalahan di mana apa ya, dari ya karakter kamu itu tahu dikit-dikit gitu. Makanya seperti itu. Terus untuk dari hal perjalanan tadi kan udah menyampaikan bahwa itu kurang apa, ada yang insecure tadi belum terlalu dibahas ya. Yang insecure itu yang masih itu, yang masih agak sombong sama itu egonya ya. Nah itu dari insecure itu kenapa? Dari diri sendiri gitu. Iya, Kenapa kamu bisa berpikir seperti itu? karena karena itu aku kan insecure-nya ketika sama teman-teman. Nah itu kalau kita jalan itu aku merasa aku nggak secantik mereka, gimana sih cara untuk cantik kayak mereka gitu. Jadi aku di situ insecure. Pernah aku suka kali ya itu emang zaman-zaman SMA masih umum ya. Kalau tapi yang buat pertemanan ya itu lebih fokus mau cari temen cewek atau cowok ya basic gitu. Dua-duanya ya. Sebenarnya untuk insecure sendiri itu apa ya, hal yang wajar. Sebenarnya wajar kan, semua orang pasti ada insecure. Tapi kalau kamu bisa ibaratnya apa ya, kendaliin diri kamu, terus kamu apa ya, bahasanya itu kayak bodoh amat gitu. Kamu tuh kayak ya udah, yang gini ya gini aja, jangan kayak terlalu dipikirin gitu, ibaratnya gitu. Kamu itu banyak pemikir sebenarnya,
jadinya yang buat kamu apa ya, buat kamu sering stres kayak gitu itu terlalu banyak dipikirin. Kalau kamu tenang santai terus agak ya bodo amatan sama semua hal, sebenarnya hal sekecil itu ya menurut aku ya itu nggak terlalu dilihat sama orang sebenarnya. Yang kamu tuh lebih apa ya, sering overthinking juga sih menurut aku. Iya nggak, overthinking juga nggak? Nah itu yang paling juga buat kamu apa ya, insecure dari awal mula itu ada rasa itu terus kamu pikirin jadi overthinking. Itu ya nggak baik kan buat diri kamu sendiri. Emang apa ya, kalau kamu menurut aku ya kalau dia mau jelek itu sebenarnya enggak harus kayak cuma orang ya. Ada nih aku punya teman ya kan, sebenarnya kayak gini, rata-rata orang kalau kan ini kenyataan ya menurut aku ya, kalau orang cantik biasanya kumulnya sama cantik, terus kalau biasa aja sama biasa aja kayak gitu contohnya kan. Karena sih kamu masih kayak gitu mau terus minder gitu kan, sebenarnya hal itu tuh nggak ngaruh kalau kamu cantik atau enggaknya. Kalau emang kamu bisa apa ya, ngendaliin, bisa ibaratnya nyesuaiin tempatnya di mana aja gitu ya bisa apa, sebenarnya dia biasa aja sebenarnya hal itu sebenarnya. Soalnya apa ya, itu tuh muncul dari diri kamu sendiri, emang dari diri kamu sendiri, hal kecil yang kamu lebih-lebihkan seperti itulah biasanya itu. Itu aku lebihnya itu dari bullying aku SD sampai SD. Oh masih ada trauma gitu. Iya itu emang kalau trauma agak apa ya, namanya susah untuk diubah sih. Soalnya kan apa ya, trauma itu harus dimulai sedikit-sedikit itu tadi. Ya kalau emang tadi kan tapi udah ada usaha ya buat diri sendiri untuk ubah. Kan katanya dulunya seperti apa, sekarang seperti apa itu kan udah ada kan. Ya itu udah bagus sebenarnya. Tinggal kamu apa ya, kamu tuh udah usaha sampai berannya 50%, mau ngelanjutin kamu tuh tapi nyerah gitu. Ya seperti itu. Jadinya kamu terus nggak punya teman lah, terus insecure lah. Jadi seperti itu yang menurut aku. Kalau emang buat cowok apa ya, kamu pernah suka terus kamu apa ya ditolak, ya nanti buktiin aja itu buktiin aja buat ke depan. Kalau kamu ya bisa nanti emang apa ya, masih SMA juga ya emang kadang ada yang sekarang udah pacaran, tapi yang apa ya, yang paling penting mungkin buat ke depan aja, jangan terlalu fokus sama pacaran sih. Soalnya ya masih lama juga, kamu kan ibaratnya masih setahun terus masih kuliah juga, masih masa depan masih panjang lah seperti itu. Kalau buat cari pacar nanti kalau kamu jalanin pasti dapet sih. Iya. Untuk cari pacar itu waktu sekolah itu sampai SMA ini kalau untuk kan enggak. Nah, dan masih MTS dulu ya. Iya. Nah untuk SMA ini enggak kepikiran untuk kuliah juga. Oh iya. Cuma kadang kalau lagi bareng sama teman-teman kalau yang udah punya pacar tuh ada lagi, tapi kali tak ketemu sendiri gimana kita syuting untuk semua. Jadi pacarannya masih berjalan. Emang kadang ya seorang itu yang mendorong kamu pengen punya pacar itu mungkin rasa apa ya, butuh support system dari teman sih, mungkin dari itu emang itu bisa terjadi. Tapi emang sekedar temen ya, kalau emang temen nggak harus pacar ya bisa kan, teman cowok ya buat support system itu bisa sih, yang buat kamu semangat, terus tempat curhat seperti itu ya bagus kalau ada temen gitu. Yang penting kalau apa ya, jangan sampai berapa juga, takutnya kan kita masih panjang juga ya pacaran itu bisa tapi sewajarnya. Tapi kalau buat positif malah bagus sebenarnya seperti itu. Sebenarnya itu soalnya ya ada itu tadi kan trauma, terus gak ada teman, terus kamu mau cerita itu kan susah gitu ya. Bagus tapi ya buat sekedar teman dekat gitu juga gak apa-apa.
juga teman perempuan ya bisa. Kadang itu apa ya, pemikiran cowok sama cewek kan beda. Kalau cowok yang udah dewasa atau kayak matang itu kadang buat membimbing kamu bisa ke depannya. Kayak kalau ada masalah ini kamu ceritain biasanya dia paham. Kalau cewek itu biasanya malah kadang bisa ngomporin. Rata-rata gitu. Iya. Aku lihat dari kenyataannya ya. Kamu ngomong ini malah dilanjut ngomporin terus buat kamu kesel sendiri, biasanya seperti itu. Iya. Susahnya sih kayak gitu. Juga sih aku punya teman yang lagi Emang kayak gitu ada ya. Ya itu udah bagus sih kalau seperti itu. Ya mungkin dari teman ya faktor dari apa ya, dari bawah dulu lah gitu. Tapi kalau itu semuanya ibaratnya, kalau yang kamu rasakan kalau udah punya teman itu apa? Ya udah banyak yang kamu rasakan itu apa? pasti jadi sih kan lagi perpisahan itu pasti nggak bisa mau masalah sama siapa ada banyak teman nanti entah itu yang mau cuma tujuan tapi setidaknya ya udah ada yang mau gitu kayak teman sedikit yang nggak nanti ada yang nggak bisa nolongin nanti kita diminta kalau Sebenarnya juga seneng lah, terus ada teman kayak susah juga pengennya, terus ada yang bantu kayak gitu kan, nggak sendiri gitu ya. Ya mungkin kalau emang itu udah dari diri kamu sendiri kan juga udah mau berusaha, itu udah bagus banget. Jadi udah dari 50% kan, ada itu contohnya tadi baca referensi, terus ada juga program diri seperti itu juga. Terus yang kamu tanyakan seperti apa kan, banyak gimana nya udah tahu juga tadi, udah apa ya, pas pengalaman pribadi juga kan, buat yang diubah itu apa aja udah ada. Ya itu udah bagus sih menurut aku. Tinggal kamu ngejalanin aja dan lebih fokus ke depan aja, fokus apa ya, masa depan juga. Kalau emang apa ya, udah kamu supaya ceria, jangan nanti diubah jadi pendiam, nggak usah. Ya yang kamu ubah yang tadi aku ngomongin aja, sesuai itu ya, apa ya, egonya lah, jangan terlalu baper gitu juga. Juga kalau emang ada salah sama temen yang kemarin-kemarin, minta maaf juga gak apa-apa, bisa kan bagian dari apa ya, dasar juga kan itu. Untuk waktunya sih udah 45 menit untuk sesi konser ini. Mau tadi udah sebentar aja ya. Dan untuk kegiatan konser ini mungkin mau dilaksanakan kapan lagi? Jumat bisa ya. Oke, untuk sesi konseling ini mungkin saya akhiri. Dan juga kalau ada salah kata dari saya sendiri, saya juga minta maaf sebenarnya ya. Saya juga evaluasi kalau memang nanti ngomongnya salah juga kan nggak tahu gitu ya. Ya untuk itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.